Jadi dulu saya jualan keliling ke kantor-kantor, satu roti itu saya dapat Rp500 setiap piecesnya. Jadi dulu saya ngambil roti di supplier, jadi model kepercayaan. Sekarang tren roti gembong itu mulai menurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lalu Muhammad Iqbal. Saya berasal dari Dusun Nadang, Desa Jagaraga, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat. Saat ini, alhamdulillah bisnis yang saya jalani ada 3 brand, yaitu Roti Sukses, Roti Gembong Mandalika, dan Megumi Roti Jepang. Motivasi saya untuk memulai usaha ini adalah untuk kemudian mengangkat derajat keluarga, karena dulu saya memulai usaha ini dari tahun 2015. Awalnya saya berjualan keliling ke kantor-kantor, kantor gubernur, kantor wali kota, kantor Bupati Lombok Barat, jualan ke seluruh kantor instansi yang ada di Kota Mataram dan Lombok Barat, jualan keliling. Saya pengen dari bisnis ini kemudian bisa bermanfaat untuk banyak orang, bisa membuka lapangan pekerjaan, dan tentunya kemudian bisa membahagiakan keluarga. Tantangan terbesar dalam menjalani bisnis roti ini adalah kemudian dulu saya modal, ya, karena dulu memang modalnya sangat terbatas. Jadi saya mengumpulkan modal bisnis ini selama 1 tahun ketika jualan keliling itu. Jadi setiap rupiah, jadi saya dapat untung itu dulu Rp500 per satu pieces roti, yang kemudian saya ambil dari supplier roti, gitu, yang kemudian saya jual. Kemudian saya kumpulkan modal itu selama 1 tahun, baru kemudian bisa membuat bisnis roti yang saya produksi sendiri, yang kemudian bisnis itu menjadi milik sendiri. Jadi bagaimana kemudian saya berkembang dalam bisnis bakery ini? Jadi yang saya lakukan adalah kemudian terus melakukan inovasi, terus kemudian menyesuaikan dengan pangsa pasar. Jadi dulu Roti Sukses ini saya berdiri tahun 2015, saya mulainya 2015. Kemudian seiring berjalannya waktu, dari jualan keliling ke kantor-kantor, kemudian rotinya kita titipkan ke toko-toko sampai kemudian seluruh Lombok. Saat ini jadi dengan tantangan yang ada itu kita menyesuaikan dengan pangsa pasar. Jadi saya buatlah Roti Gembong Mandalika pada tahun 2020 itu karena memang menyasar kelas menengah, karena kebutuhan roti kelas menengah itu cukup besar. Nah, pada saat itu tahun 2020 adalah Covid. Tapi itu menjadi tantangan tersendiri juga. Dulu Roti Gembong Mandalika itu sempat kita mengalami kerugian selama 1 tahun. Nah, dengan dinamika pasar ini kemudian setelah Roti Gembong Mandalika kemudian berjalan, akhirnya saya buat lagi brand baru, yaitu Megumi Roti Jepang. Jadi bisnisnya masih di bakery semuanya, tetapi yang membedakan adalah pangsa pasarnya, dan tentunya harganya juga sangat menyesuaikan. Roti Sukses itu untuk kalangan yang murah-murah, terus kemudian yang Roti Gembong Mandalika kelas menengah, dan Megumi ini yang kelas premium. Jadi bahan bakunya juga kemudian berbeda-beda sesuai dengan pangsa pasarnya. Awal bisa bekerja sama dengan Bank NTB Syariah itu diawali dengan Roti Sukses. Dulu kita dikasih celemek untuk tim produksi kami, kita dikasih sekitar 30 celemek pada waktu itu. Dan tentu untuk kerjasamanya juga di semua outlet sekarang Roti Gembong Mandalika yang ada 6 outlet plus Megumi Roti Jepang ini 1 outlet, kita pembayarannya via QRIS Bank NTB Syariah. Jadi dengan adanya QRIS saat ini kita sangat dimudahkan sekali, karena terutama sekarang budaya konsumen itu untuk melakukan pembayaran tidak hanya satu saja, tapi banyak. Salah satunya yang sangat memudahkan adalah lewat QRIS ini. Jadi konsumen tidak perlu kemudian membawa uang tunai atau mentransfer, cukup kemudian pembayaran via QRIS, maka konsumen itu akan sangat dimudahkan, kami pun akan sangat dimudahkan, tentu dengan program-program QRIS yang sangat bagus juga untuk para pembisnis oleh Bank NTB Syariah. Semoga kemudian Bank NTB Syariah menjadi makin besar lagi, makin sukses, dan makin banyak membantu UMKM lokal yang kemudian siap berkembang, yang memberikan dampak lebih besar bagi
masyarakat NTB, bisa membuka lapangan pekerjaan yang luas dan makin banyak putra-putri NTB yang kemudian sukses lewat dunia bisnis ini, sehingga NTB bisa lebih maju lagi lewat bisnis yang dijalankan. Jadi pesan untuk teman-teman para pelaku pembisnis, teman-teman mari kemudian kita fokus pada bisnis kita kembangkan bisnis kita meskipun kondisi ekonomi saat ini memang tidak pasti, terus bergejolak, tapi hal yang kemudian kita harus pegang adalah kemudian kita harus terus kemudian berkembang agar bisnis yang kemudian kita bangun ini bisa memberikan kebermanfaatan lebih banyak lagi kepada orang banyak. Kita bisa membuka lapangan pekerjaan di tengah banyak sekali PHK yang terjadi saat ini. Jadi teman-teman tetap fokus, tetap pegang impian-impiannya dan pantang menyerah untuk mengembangkan bisnis yang dijalankan saat ini.